adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Miss Esti. Oke, anak-anakku semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih bisa untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami di rumah masing-masing berhadapan dengan laptop dan HP kami, Tuhan memberkati agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, internet, lampu yang kami gunakan, Tuhan pakai semua menjadi alat untuk kami memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, kita tetap memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Aku
api roh suci. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bernamamu, api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bernamamu, api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku. Api roh suci bakar hatiku. Anak-anak, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke anak-anak, pagi hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua anak-anak yang dari rumah, ayo ambil sikap doa yang baik, sikap yang sopan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini di ibadah sekolah minggu kami boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kami beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan saat ini kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian yang baik. Kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati Miss Berti yang bercerita, juga kami yang mendengar dari rumah. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, Miss Berti yakin kalian semua sudah siap di rumah ya mendengarkan cerita pagi hari ini. Miss ceritanya dari Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 ya. Injil Matius ini di Perjanjian Baru ya anak-anak. Nah, ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang Yesus dibaptis Yohanes. Wow, Yesus dibaptis Yohanes. Nah anak-anak, sebelum Miss Berti cerita, Miss tanya dulu kepada kalian semua.
Anak-anak pasti semua punya cita-cita ya. Cita-cita? Apa ya cita-cita itu? Cita-cita itu seperti ini. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian cita-cita atau mau kerja atau mau kerja sebagai dokter, sebagai guru, polisi, pilot, atau banyak yang lain. Ada banyak pilihan-pilihan atau cita-cita yang kalian bisa kerjakan nanti setelah kalian besar. Nah, semua itu akan kalian kerjakan setelah kalian sudah besar. Jadi, kita semua ini punya tujuan atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan kalau kalian anak-anak sudah besar. Dan kalian tahu tugas itu harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Nah anak-anak, di cerita minggu pagi ini, Miss akan menceritakan tentang seorang yang bernama Yohanes. Anak-anak, siapakah Yohanes itu? Yohanes ini adalah anak dari Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Mamanya namanya Elisabet. Nah anak-anak, Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet ini mempunyai bayi ketika mereka sudah sangat tua. Nah bayi itu namanya Yohanes. Namanya siapa anak-anak? Iya, namanya Yohanes. Nah anak-anak, Yohanes dilahirkan untuk melakukan tugas khusus. Ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Apa itu? Tugasnya apa ya? Oh, ternyata Yohanes akan mempersiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Yohanes sudah besar, dia tinggal di sebuah tempat yang panas dan berpasir. Wow, suatu padang yang luas dan berpasir. Nah, itu disebut dengan padang gurun. Apa anak-anak? Iya, padang gurun. Nah, banyak sekali orang-orang datang menemui Yohanes di situ. Mereka mengikuti dia dan mereka mendengarkan Yohanes. Karena Yohanes mempunyai pesan khusus bagi orang-orang banyak itu. Apa pesannya? Ternyata itu tadi yang Miss Derty sudah bilang, bahwa Yohanes itu akan mempersiapkan orang-orang itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dijanjikan kepada mereka dan yang mereka sudah tunggu lama. Nah, karena itu Yohanes bilang kepada orang-orang itu, "Hai kamu semuanya, bertobatlah dari dosa-dosamu. Bersiaplah sekarang ini. Tuhan Yesus sudah datang. Taatilah Allah. Menyesallah kalian semua dari dosa-dosamu. Berhentilah berbuat dosa. Berilah dirimu dibaptis." Wah, anak-anak, orang-orang itu mendengar Yohanes, lalu mereka bertobat. Nah, karena itu Yohanes membawa mereka, orang-orang itu masuk ke sungai. Lalu Yohanes menuangkan air ke atas kepala mereka, atau bisa juga ditenggelamkan di air lah, lalu keluar dari air. Nah, Yohanes membaptis orang-orang itu satu persatu. Dibaptis? Apa ya artinya dibaptis? Nah, anak-anak, kalau kalian mandi, apa yang kalian gunakan? Pasti air ya? Iya, air. Lalu kalau kalian cuci tangan, apa yang kalian gunakan? Juga air. Nah, ketika
ketika orang-orang itu berkata kepada Yohanes, saya menyesal dosa-dosa saya. Saya menyesal karena saya tidak taat kepada Allah. Ya anak-anak, waktu orang-orang itu menyesal, mengaku dosa-dosanya, maka Yohanes menuangkan air ke atas kepala mereka sebagai tanda bahwa mereka menyesali dosa-dosanya dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, itulah artinya dibaptis. Nah, waktu itu ternyata Tuhan Yesus ada juga di sekitar orang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk membaptiskan dia juga. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus minta dibaptis, minta Yohanes untuk membaptiskan dia. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus dibaptis bukan karena sudah bertobat ya, bukan. Karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa, jadi tidak perlu bertobat. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Karena dia mau taat kepada Bapa di surga. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus mau dibaptis. Nah, karena itu Yohanes membawa Yesus turun ke sungai, lalu Yohanes membaptis Tuhan Yesus dengan air. Wow, ketika Yesus keluar dari sungai itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Anak-anak tahu tidak? Langit itu terbuka. Kemudian Roh Kudus turun dari langit seperti seekor burung merpati. Dia hinggap di atas Yesus. Lalu apa lagi? Ada suara Allah terdengar dari surga. Suara itu bilang begini, inilah anakku yang kukasihi. Aku sangat mengasihi dia. Aku sangat senang kepadanya. Wah, anak-anak, Allah sangat senang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu taat kepada Tuhan, kepada Bapanya di surga. Nah, anak-anak, Yohanes sudah membaptiskan Tuhan Yesus. Lalu kemudian besoknya Yohanes melihat Tuhan Yesus datang. Lalu Yohanes bilang ke orang-orang banyak itu, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapakah dia itu? Semua orang yang ada bersama Yohanes di situ melihat. Lalu dia melihat, oh, dia itu yang ditunjuk Yohanes, ternyata dia itu adalah Yesus. Dia itulah yang ditunggu-tunggu orang banyak selama ini. Nah, anak-anak, Yohanes sudah mengerjakan tugasnya dari Allah. Dia sudah menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menunjukkan Tuhan Yesus kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah dibaptis. Nah, saatnya Tuhan Yesus akan memulai tugasnya yang diberikan oleh Allah Bapanya kepadanya. Karena itu, Allah mengirim Roh Kudus untuk mengerjakan tugas-tugas khusus Tuhan Yesus di bumi. Nah, apakah tugas-tugas khusus itu? Nanti kita akan dengarkan pada cerita minggu berikutnya ya. Oke, makanya anak-anak penasaran apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di bumi ini? Rajinlah sekolah minggu ya, mengikuti cerita tentang Tuhan Yesus. Oke, demikian ceritanya Miss Betty pagi ini.
kita akan mengucapkan ayat hafalan ya. Kita ucapkan bersama-sama dulu alamatnya dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-20 bagian B. Miss Derti ulang alamatnya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Tuhan Yesus atau Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi ya, ulang alamatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Nah, demikian ceritanya Miss Derti. Ayo semuanya, anak-anak yang di rumah, kita bersyukur sudah belajar firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk saya. Tuhan, saya bersyukur Tuhan datang menyelamatkan saya, mencari saya yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh dengar dan kami pelajari pagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami betul-betul terus percaya kepada Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ingat, persembahannya harus yang paling baik ya, untuk Tuhan Yesus. Oke, kita angkat pujian. Kasihnya seperti sungai. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami, terlebih anak-anak kami yang ada di rumah. Mereka semua bisa mengerti apa yang disampaikan tadi. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami demi Kristus Yesus. Amin.
ya.